diguncang gempa bumi tektonik. Hasil analisis BMKG menunjukkan gempa bumi ini memiliki parameter update dengan magnitudo 7,5. Epicenter gempa bumi terletak pada koordinat 7,37 derajat lintang selatan, 130,23 derajat bujur timur, atau tepatnya berlokasi di laut pada jarak 136 km arah barat laut Maluku Tenggara Barat pada kedalaman 130 km. Dengan memperhatikan lokasi epicenter dan kedalaman hiposenternya, gempa bumi yang terjadi merupakan jenis gempa bumi menengah akibat adanya aktivitas subduksi Laut Banda. Hasil analisis mekanisme sumber menunjukkan bahwa gempa bumi tersebut memiliki mekanisme pergerakan naik atau thrust fault. Gempa bumi ini berdampak dan dirasakan di daerah Saung Laki dengan skala intensitas 5 mmi. Artinya, getaran dirasakan hampir semua penduduk dan orang tidur banyak terbangun. Dan juga dirasakan di daerah Dobo serta Tiakur dengan intensitas guncangan 4 mmi. Artinya pada siang hari dirasakan oleh orang banyak dalam rumah, di luar oleh beberapa orang, dan gerabah pecah, jendela pintu berderik, dan dinding berbunyi. Selain itu dirasakan di daerah Sorong, Kaimana, Alor, Waingapu, Waijelu, Lembata dengan skala intensitas 3-4 mmi. Artinya, bila pada siang hari dirasakan oleh orang banyak dalam rumah. Dan dirasakan pula di daerah Kairatu, Merauke, Nabire, Tanah Merah, Wamena, Bakunase, Kolhua, Sabu, Rote, Ende, Amarasi Selatan, Kota Kupang dengan skala intensitas 2-3 mmi. Artinya, getaran dirasakan nyata dalam rumah. Rasa getaran seakan-akan truk berlalu. Dan juga dirasakan di daerah Ambon dan Piru dengan intensitas 2 mmi. Artinya getaran dirasakan oleh beberapa orang, benda-benda ringan yang digantung terlihat bergoyang. Gempa susulan hingga pukul 4 terjadi 4 kali aktivitas dengan magnitudo terbesar 5,5 dan terkecil 4,1. Berdasarkan hasil pemodelan tsunami, gempa bumi dengan magnitudo 7,9 hari ini tadi di Maluku Tenggara Barat, Provinsi Maluku, menunjukkan adanya potensi tsunami dengan tingkat ancaman siaga dan waspada. Berdasarkan hasil pemodelan tsunami dengan parameter yang diupdate, jadi pertama kali parameternya 7,9, kemudian diupdate menjadi 7,5, tidak menunjukkan adanya potensi tsunami. Setelah parameter itu terupdate 7,5. Namun kami tetap mewaspadai potensi tsunami tersebut. Sehingga kami juga melakukan observasi terhadap kenaikan muka air laut atau observasi tsunami. Berdasarkan observasi 4 tide gauge di sekitar sumber gempa bumi, yaitu di Seira, di Adaud, di Lirang, dan di Larat, tidak menunjukkan adanya anomali atau perubahan tinggi muka air laut yang signifikan. Jadi perubahan yang terjadi tidak signifikan. Jadi ada perubahan tapi tidak signifikan. Nah, kemudian berdasarkan hal tersebut, maka dilakukan pengakhiran peringatan dini tsunami
kurang lebih 2 jam setelah waktu datangnya perkiraan waktu datangnya tsunami, yaitu pengakhiran peringatan dini tsunami bukan dicabut ya, bukan dibatalkan, bukan dicabut, tetapi diakhiri karena terlihat tetap ada kenaikan muka air laut, hanya tidak signifikan. Peringatan dini tsunami dinyatakan berakhir pada pukul 3:43 waktu Indonesia Barat. Nah, rekomendasi yang perlu disampaikan, mengingat peringatan dini tsunami telah berakhir, masyarakat di wilayah pesisir dihimbau untuk dapat beraktivitas kembali normal seperti biasa. Kepada masyarakat dihimbau agar tetap tenang, tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya, dan menghindari dari bangunan yang retak atau rusak diakibatkan oleh gempa. Mohon periksa dan pastikan bangunan tempat tinggal Anda cukup tahan gempa, ataupun tidak ada kerusakan akibat getaran gempa yang membahayakan kestabilan bangunan sebelum Anda kembali ke dalam rumah. Pastikan pula informasi resmi hanya bersumber dari BMKG yang disebarkan melalui kanal komunikasi resmi yang telah terverifikasi, yaitu Instagram atau Twitter @info_bmkg, website www.bmkg.go.id atau Inatius BMKG.go.id. Demikian yang dapat kami sampaikan, juga dapat dilihat pada aplikasi mobile phone Info BMKG baik iOS ataupun Android. Terima kasih. Siap, terima kasih Ibu Dwi Korita. Jadi potensi tsunami dinyatakan berakhir, bukan dicabut. Baik, mungkin jika ada tambahan dari Pak Suko selaku Deputi Bidang Geofisika, kami persilahkan Bapak. Baik, terima kasih atas waktunya. Apa yang disampaikan Ibu Kepala tadi dijelaskan dengan gamblang. Untuk itu kami berharap masyarakat dan para wartawan juga mendukung kami untuk menghindari isu-isu yang tidak bertanggung jawab, sehingga saudara-saudara kita di daerah sana dapat bekerja sebagaimana yang kita harapkan, tetap tenang, dan selalu mencari informasi yang berasal dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Fisika. Saya pikir Ibu sudah clear dan jelas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin dari Pak Daryono, selaku Kapus Gempa Bumi dan Tsunami. Baik, terima kasih Mbak Ririn yang kami hormati, Ibu Kepala BMKG, Bapak Deputi, dan teman-teman media. Perlu kami sampaikan bahwa kawasan Maluku, khususnya di Banda, merupakan kawasan seismik aktif dan kompleks, di mana di sini terdapat subduksi benda yang masih aktif. Kemudian di utara Seram ada North Seram Thrust, kemudian di selatan juga South Seram Thrust. Kemudian di daratan Seram juga terdapat sesar kawah. Ini semua memiliki catatan sejarah panjang kegempaan yang destruktif dan menimbulkan tsunami. Dalam tahun periode 629 sampai 1998, kita mencatat sejarah tsunami yang pernah terjadi di wilayah Maluku dan Banda ini sebanyak 45 kali. Dan dua di antaranya adalah tsunami yang paling mematikan atau deadly tsunami itu terjadi pada tahun 1624 yang menimbulkan korban jiwa 2.320 orang, dan pada tahun 1899 itu menimbulkan 3.864 orang. Ini adalah sebuah catatan yang menjadikan kita untuk terus menyiagakan bagaimana kita meningkatkan antisipasi mitigasi tsunami di daerah Maluku, baik itu dari aspek peringatan tsunami, juga bagaimana kita meningkatkan kapasitas masyarakat di pulau untuk lebih siap menghadapi gempa dan tsunami. Untuk itu, apa yang kita lakukan adalah upaya mitigasi yang berkelanjutan, dan di sini BMKG memiliki paket kegiatan setelah lapangan gempa
untuk para stakeholder dan masyarakat. Untuk anak dan siswa sekolah kita juga menyiapkan paket BMKG Khusus School. Jadi ini adalah upaya yang BMKG lakukan untuk terus menyiapkan masyarakat di Maluku dan sekitarnya untuk bisa lebih menguasai bagaimana cara selamat saat terjadi gempa dan tsunami. Demikian Mbak Ririn, terima kasih. Baik, terima kasih. Mungkin dari teman-teman media yang ingin bertanya silakan raise hand atau menuliskan di chat room. Ini berarti sudah alhamdulillah ya Bapak dan Ibu, tsunami dinyatakan berakhir. Mungkin sembari menunggu izin Ibu, nanti ada dari Kepala Balai Besar mungkin yang mau menyampaikan terkait update lokasi di sana. Mungkin kami persilakan sembari menunggu teman-teman media yang ingin bertanya. Mungkin teman-teman dari teman daerah bisa menyampaikan update-nya. Adakah penambahan gempa susulan? Selamat pagi Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin, saya Jati Cipto Kuncoro, Kepala Stasiun Geofisika Ambon, PGA 9. Izin menyampaikan, hingga saat ini sejak gempa bumi utama kurang lebih jam setengah 3 dini hari waktu Indonesia Timur, dari pantauan teman-teman on duty itu sudah ada 5 kali gempa susulan Ibu, dan namun kekuatannya semakin mengecil dan informasi di lapangan gempa ini tidak dirasakan. Dan kemudian dari informasi yang kami dapatkan dari Pusdalo Op BPBD Provinsi Maluku yang disampaikan oleh BPBD Kepulauan Tanimbar, ada beberapa unit rumah yang rusak, dan itu pun juga kami dapatkan informasi tersebut dari Kasdiob Samolaki. Dan kemudian informasi lain terus kami monitor, mengingat pada jam tersebut juga di salah satu pelabuhan di Maluku itu sedang terjadi penurunan penumpang. Nah, sehingga mereka juga sangat takut sekali, dan dampak dari gempa bumi tersebut beberapa masyarakat di Tual dan juga Maluku Tenggara, juga Tanimbar, Samolaki itu melakukan evakuasi pada tempat yang lebih tinggi. Dan setelah BMKG menyatakan informasi tsunami berakhir, masyarakat berangsur-angsur kembali ke rumahnya masing-masing. Demikian Ibu, terima kasih.